Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ika Rizky Rahmaning Tias, Isna Nur Aini, dan Khoirul Anissa. Di sini kami akan membahas tentang rubrik penilaian dan pedoman perseskoran. Rubrik penilaian. Rubrik adalah salah satu achievement alternatif yang dapat digunakan untuk mengukur dan menilai peserta didik secara komprehensif. Tipe-tipe rubrik penilaian. Yang pertama, rubrik holistik memungkinkan pemberi skor untuk membuat penilaian tentang kinerja, produk, dan proses secara keseluruhan terlepas dari bagian-bagian komponennya. Yang kedua adalah rubrik analitik. Menuntun pemberi skor untuk menilai setiap komponen tugas, komponen-komponen yang terpisah. Cara mendesain dan menggunakan rubrik. Yang pertama, fokus pada hasil belajar yang membutuhkan keterampilan kognitif dan kinerja anak didik yang kompleks. 2. Pilih atau kembangkan tugas-tugas yang mempresentasikan isi dan keterampilan sentral untuk hasil-hasil belajar yang penting. Yang ketiga, meminimalkan ketergantungan kinerja tugas pada keterampilan-keterampilan yang tidak relevan dengan maksud tugas asesmen yang dimaksud. Cara mendesain dan menggunakan rubrik selanjutnya adalah memberikan kerangka kerja yang dibutuhkan anak didik agar mampu memahami tugasnya dan apa yang diharapkan. Konstruksikan petunjuk-petunjuk tugas demikian rupa sehingga tugas anak didik menjadi benar-benar jelas. Yang keenam, komunikasikan dengan jelas ekspektasi kinerja dalam kaitannya dengan kriteria yang akan dijadikan dasar penilaian. Contoh rubrik penilaian di MI. Yang pertama, teknik penilaian. Teknik penilaian yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah pertama, tes lisan untuk menilai pengetahuan, observasi oleh guru selama pembelajaran berlangsung, dan observasi oleh orang tua. Yang ketiga, penilaian unjuk kerja untuk menilai keterampilan. Instrumen penilaian. Yang pertama, tes tulis. Yang kedua, penilaian keterampilan. Yang ketiga adalah penilaian sikap siswa. Pedoman penskoran. Penskoran adalah suatu proses pengubahan jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan nilai kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item dalam instrumen. Macam-macam penskoran berdasarkan jenis skor yang diperoleh dari suatu tes. Yang pertama, memberi skor untuk tes bentuk uraian, biasa disebut tes subjektif. Yang kedua, memberi skor untuk tes objektif, seperti pilihan jawaban berganda, benar salah, menjodohkan, dan sejenisnya. Jenis-jenis ranah penskoran. Yang pertama adalah kognitif, yang kedua adalah afeksi, yang ketiga adalah psikomotorik. KKM, kriteria ketuntasan minimal, adalah salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria ketuntasan minimal biasanya menggunakan 10 jenjang penilaian, yaitu dari 1 sampai 10 atau dari 1 sampai 100. Langkah penetapan KKM. Yang pertama, guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria, yaitu kompleksitas daya dukung dan indeks peserta didik. Yang kedua, hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. Yang ketiga, KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. Yang keempat, KKM dicantumkan dalam LHB pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua atau wali peserta didik. Langkah penentuan KKM. Yang pertama, hitunglah jumlah KD setiap mata pelajaran setiap kelas. Kedua, tentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek atau komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek. Yang ketiga, aspek kompleksitas. Yang keempat, aspek sumber daya pendukung atau sarana. Selanjutnya adalah aspek intake. Yang kelima, jumlah nilai setiap komponen. Selanjutnya dibagi
ketiga, untuk menentukan KKM setiap KD. Yang keenam, jumlahkan seluruh KKM KD. Selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. Yang ketujuh, KKM setiap mata pelajaran pada setiap kelas tidak sama, tergantung pada kompleksitas KD, daya dukung, dan potensi siswa. Penilaian acuan norma atau PAN adalah penilaian yang menggunakan acuan pada rata-rata kelompok. Kelebihan penilaian acuan norma yaitu untuk membantu guru merancang program remedi, tidak membutuhkan perhitungan statistik yang rumit. Yang kedua, dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Nilai kriteria bersifat tetap selama standar yang digunakan sama. Yang ketiga, hasil penilaian dapat digunakan untuk umpan balik atau untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Yang keempat, banyak digunakan untuk kelas dengan materi pembelajaran berupa konsep, serta mudah menilai karena ada patokan. Kelemahannya, dapat melemahkan motivasi belajar siswa yang akibatnya menjadikan kualitas siswa rendah. Penilaian acuan kriteria adalah membandingkan skor yang diperoleh peserta didik dengan suatu standar atau normal absolut. Fungsi dari penilaian acuan kriteria adalah untuk mengetahui dan menganalisa perihal yang dapat dikerjakan oleh peserta didik dan bukan membandingkan peserta didik dengan peserta didik lainnya. Kelebihan penilaian acuan kriteria, penilaian lebih transparan dengan menggunakan rubrik atau skema penilaian. Penilaian lebih dapat diandalkan karena menggunakan standar dan kriteria minimal. Yang ketiga, nilai atau skor dapat dipertanggungjawabkan secara objektif karena berdasarkan prestasi yang disesuaikan dengan kriteria dan standar yang telah ditentukan. Kekurangannya dari penilaian acuan kriteria relatif agak rumit. Yang kedua, lebih menekankan hasil daripada proses. Yang ketiga, kadang di dalam akademisi kurang kompeten dan kurang percaya diri untuk menentukan penilaian profesional. Yang keempat, tidak selalu mudah bagi akademisi untuk mengubah suatu kebiasaan dari menilai dengan berdasarkan referensi norma menjadi referensi kriteria siswa atau mahasiswa dapat mempertanyakan nilai mereka. Perbedaan penilaian acuan norma dengan penilaian acuan kriteria. Yang pertama, penilaian acuan norma mengukur sejumlah besar perilaku khusus dengan sedikit butir tes untuk setiap perilaku. Sedangkan penilaian acuan patokan mengukur perilaku khusus dalam jumlah yang terbatas dengan banyak butir tes untuk setiap perilaku. Yang kedua, penilaian acuan norma menekankan perbedaan di antara peserta tes dari segi tingkat pencapaian belajar secara relatif. Penilaian acuan patokan menekankan penjelasan tentang apa perilaku yang dapat dan yang tidak dapat dilakukan oleh peserta tes. Yang ketiga, penilaian acuan norma lebih mementingkan butir-butir tes yang mempunyai tingkat kesulitan sedang dan biasanya membuat tes yang terlalu mudah dan terlalu sulit. Penilaian acuan patokan mementingkan butir-butir tes yang relevan dengan perilaku yang akan diukur tanpa peduli dengan tingkat kesulitannya. Yang terakhir, penilaian acuan norma digunakan terutama untuk survei. Penilaian acuan patokan digunakan untuk penguasaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam presentasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.